Selamat pagi semuanya. Pagi apa siang nih? Siang. Oh, kedengeran Be, kedengeran. Oh. Sini aja gua kita. Selamat pagi semuanya, selamat datang di kantor kita. Jadi kita bakal bikin kayak begini sebenarnya lebih sering. Jadi kita bakal rolling teman-teman dan materinya bakal beda terus. Kita hari ini bahas apa bro? Kita bahas tentang cara mengembangkan contrarian thinking. Oke. Dan setelah sesi maksudnya materi, kita bakal adain Q&A. Nah, Q&A itu bebasan nih. Kalian bisa tanya apa yang kalian lagi pengen tahu, yang pengen kalian pelajarin. Itu silahkan go ask ahead. Jadi daripada gue terlalu lama, langsung aja Pak dosen kita di pagi hari ini mulai materinya. Oke, selamat siang teman-teman. Ya. Gimana ini? Kabarnya sehat-sehat semua? Atau mulai psikologinya mulai kena? Marketnya terombang-ambing seperti ini? Aman? Aman, rata-rata yang kesini aman semua ya psikologinya ya. Tapi kalau ya kita lihat di online tuh seakan-akan kayak wah runtuh ya dunia ya. Tapi padahal aman semua ya teman-teman ya. Ya ini menarik karena hari ini kita akan secara terfokus membahas bagaimana cara mengembangkan contrarian thinking. Tapi sebelum kita membahas mengenai teori ya, kita tarik sejenak dulu ke belakang mengenai berbagai fenomena yang ada di market. Karena teori itu sebenarnya turunan dari berbagai story, fenomena, ya, history. Yang mana kita ramu dalam suatu rangkuman, ringkasan, dan juga pengetahuan yang kita sajikan. Jadi bisa teman-teman baca berbagai buku kita, itu pun lahir dari fenomena-fenomena yang ada di market. Dan di kripto, kita tahu ada sesuatu yang namanya naratif. Pasti teman-teman tahu, sering saya ajarkan, bahwa karena terlalu banyak ya altcoin in the market right now, ya, puluhan ribu, bahkan saya bilang ratusan ribu, untuk mencari 1-2 yang bagus, 3, it's very hard. Itulah kenapa mainstream media, smart money, membuat sesuatu yang namanya naratif. Dan kita capture a lot of narratives anyway. Bahkan kita buat yang namanya naratif calendar, itu udah ada dari tahun lalu kita buatnya. Dan almost hit perfectly, ya. Kalau market ini nggak koreksi dengan signifikan ya, ini berbagai aset-aset yang kita sebutkan tuh naiknya berkali-kali lipat. Ya, kita spill artificial intelligence, ya, spatial computing, RWA, real world asset, dan cyber security, CBDC, dan lain sebagainya. Dan satu naratif ya, saya bilang menarik karena viral se-Indonesia Raya. Ya, pasti teman-teman tahu di sini. Di mana di kuartal 1 2024 Ethereum itu melakukan upgrade ya, yang namanya Dencun upgrade. Di mana Dencun upgrade itu memiliki fungsi ya untuk meningkatkan efisiensi dari layer 2 ya. Jadi layer 2 dibuat lebih efisien sehingga transaksi dan gas fee-nya ini jauh lebih turun. Yang mana kita juga melihat bahwa Ethereum di kuartal 1 kemarin ya, beberapa bulan yang lalu, desas-desusnya kan ETF-nya akan diperdagangkan. Oke, dan kita lihat ya ETF-nya memang diperdagangkan. Tapi kok nggak sesuai harapan, karena kalau kita lihat Dencun upgrade yang mana meningkatkan efisiensi dari layer 2 itu memiliki impact yang sangat luar biasa ke dalam ekosistem Ethereum. Karena kita lihat ya, berbagai gas fee ya ini turun signifikan ya. Gas fee layer 2 ini turun dengan signifikan ya, post Dencun upgrade. Bahkan efektivitas dan juga efisiensi dari berbagai layer 2 ini sudah mendekati layer 1 Solana. Yang mana apa? Secara teknologi ya, dengan adanya Dencun upgrade ini menjadi lebih bagus semua yang ada di ekosistemnya Ethereum. Dan kita juga melihat ya, block size meningkat. Jumlah transaksi meningkat. Tapi kok Ethereum nggak kemana-mana harganya.
layer 2 semuanya drop. Ya. Kita lihat yang besar, Optimism, Polygon, Arbitrum. Mereka ini memiliki performa yang sangat buruk. Ya. Bahkan kalau kita lihat chart dari Ethereum to Solana itu terus ya mengalami penurunan yang signifikan. Ya. Dan kalau kita lihat memang performanya Ethereum dibandingkan Solana itu seperti ini. Ya, ini post ETF. Ini dia masih cuman sideways ya. Setelah Dencun upgrade ini masalah justru turun lagi. Ini menunjukkan kalau memang Solana di cycle ini jauh lebih diminati daripada Ethereum. Padahal kita lihat Ethereum udah ada upgrade, ada Dencun, udah ada juga ya approval ETF-nya yang diperdagangkan. Yang terjadi justru ya seminggu setelah diperdagangkan drop 35% Ethereum. It was a big mess di market. Padahal kalau kita lihat, kita bertanya-tanya nih, aku udah pilih koin yang bagus ya secara fundamental, technological wise ini sudah upgrade dengan sempurna ya. Lalu kita berpikir ya, semua bintang di langit ini udah sejajar nih ya. Kok bintangnya malah jatuh? Ya, pasti teman-teman di sini banyak yang berpikir seperti itu. Saya ini udah analisa suatu koin tertentu dari semua aspek. Ya. Ini koin ini keren banget ya. Tokenomiknya oke, ada di area yang ideal untuk membeli, timnya solid, komunitasnya juga gede. Kok harganya nggak naik sama sekali? Pernah nggak berpikir seperti itu? Tapi koin-koin yang dibilang sampah ya, ini malah naik berkali-kali lipat ya. Harusnya ya aku all in dog with head atau apa itu. Ya, gainnya lebih gede ya daripada koin fundamental base yang ya katanya bagus. Tapi saya gain nothing. Padahal kita tahu Dencun upgrade ini performanya sangat luar biasa. Tapi performa tersebut tidak diikuti dengan harga pasar. Karena teman-teman harus paham ya bahwa di sini ada perbedaan ya antara nilai intrinsik dan juga nilai pasar. Nilai intrinsik itu tidak sama ya dengan nilai pasar. Sesuatu yang nilai intrinsiknya tinggi, value-nya tinggi, tapi nilai pasarnya rendah, ya dia tergolong dalam undervalue. Tapi kebalikannya, kalau nilai intrinsiknya, itu kurang, tapi nilai pasarnya tinggi, ya kita lihat berbagai meme coin, ya dia overvalue. Itu mengapa? Ya? Kok saya udah analisa koin terbaik versi saya, ya, kok nggak naik? Karena ketika kita berpikir sesuatu yang sama dan itu tidak terjadi, mungkin semua orang di bumi ini berpikir tentang hal yang sama. Dan takdir memang mengatakan ya, statistik mengatakan ya dari 97% itu akan gagal. Hanya 3% yang berhasil. Ada 10 manusia nih ya 10 manusia. Ya, ini 10 trader misalkan. Kayak teman-teman di sini semuanya, ya. Ini dengan statistik yang sama, ya. Hanya 3 orang yang bakal berhasil. Sisanya apa? Sisanya dia akan gagal, kehilangan uangnya, ya. Beli altcoin nyerah, ya. All in Bitcoin pakai leverage hancur, ya. Ini juga hancur, ini nggak sabar. Hanya 3. Ya mungkin yang akan berhasil cuma masnya ini, ya, mbaknya itu, sama Antonio mungkin di belakang. Yang lain gimana? Yang lain mungkin pulang, ya, meratapi nasibnya, ya. Kenapa market crypto seperti ini? Karena itu statistik, ya. Lalu muncul pertanyaan, gimana caranya, ya, supaya nggak cuma mas ini, mbaknya itu, sama Antonio yang menang. Saya pengen semuanya di sini menang. Every single of you must win di market ini. Berarti kalian harus mengembangkan satu pemikiran. Apa? Pemikiran yang tidak dipikirkan oleh kebanyakan orang. Ada 100 orang, kamu tahu bahkan 97-nya akan gagal. Kamu hanya 3 yang akan berhasil. Tapi kalau 97 lain ya punya pemikiran yang sama, ya kamu punya chance untuk menang. Supaya apa?
supaya kalian bisa berpikir apa yang orang lain itu nggak pikirkan. Itu kita sebut sebagai contrarian thinking. Ya. Karena hanya 3 yang bakal berhasil dari 10. Hanya sedikit sekali ya yang akan berhasil. Teman-teman harus pahami itu. Bahkan ya mungkin lebih kecil lagi. Yaitu karena 10 ya, 3 itu masih 30%. Faktanya itu 100 orang ya, dari 100 orang. Tapi karena gambarnya tadi nggak bisa banyak ya, 100 orang. Ya, ada banyak manusia di sini tapi hanya 3 yang berhasil. Atau mungkin cuma 1 bakal yang berhasil di ruangan ini. Jadi teman-teman harus pahami. Teman-teman harus memahami sedikit sekali kemungkinan untuk berhasil di market. Sehingga kita harus menumbuhkan yang namanya contrarian thinking. Ya. Contrarian thinking itu adalah suatu pemikiran yang mana teman-teman ini melawan herd behavior, melawan apa yang dipikirkan oleh orang-orang lain kebanyakan. Dan contrarian thinking ya, ini bisa dicapai ketika teman-teman memikirkan ya, atau memiliki yang namanya social observation. Mereka yang berhasil di dunia trading, berhasil di dunia investasi, ini adalah mereka orang yang selalu introvert. Mereka orang yang selalu bertanya tentang sesuatu, orang yang selalu mengamati, bukan orang yang selalu berbicara. Orang yang melihat fenomena demi fenomena, orang yang sangat kritis, orang yang dikasih tahu itu nggak langsung, oh iya ini benar. Tapi orang yang punya skill of social observation itu cenderung bisa mengembangkan yang namanya contrarian thinking. Ya. So you have to be more kritis, ya. Critical thinking. Apa-apa harus kamu pertanyakan, jangan apa-apa kamu terima. Kalau ditanya kenapa Aceh bisa buat naratif kalender, ya, kita bisa banyak sekali hit rate di berbagai koin-koin yang naratifnya ya, kita bilang sesuai. Ya karena kita punya yang namanya social observation tinggi. Kita lihat apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi di masyarakat, dan kenapa hal tersebut bisa berhasil dan bisa gagal. Itu yang kita pikirkan. Dan yang kedua, teman-teman harus punya yang namanya zero bias decision making. Kenapa ini diperlukan? Karena memang sesulit itu untuk melawan kebanyakan orang. Ya, misalkan kamu di suatu ruangan, masnya sendiri bilang, oh hari ini akan hujan. Ya. Dengan suasana yang secerah ini. Kamu pasti dimaki sama semua di sini. Kamu misalkan teriak-teriak, oh ini mau hujan. Kamu harus bawa payung, kamu harus bawa payung. Kamu harus siap-siap jas hujan, kamu pasti dimaki. Karena semua orang di sini, ya lihat itu terang kan hari ini. Tapi mungkin nggak hujan. Mungkin. Ya, mungkin dia punya data yang nggak kalian tahu. Kalian cuma lihat, oh mataharinya cerah kok ya, langitnya nggak mendung. Tapi mungkin dia punya data kelembapan udara hari ini. Dia kontrarian. Ya. Sulit nggak bagi dia kalau misalkan dia diterpa semua orang yang ngata-ngatain dia. Dia punya data yang valid. Aku yakin hari ini hujan. Kamu lihat cuma terang ya. Semua orang di sini 9 orang lihat terang. Karena dia pasti dimaki. Dan sangat sulit ya bagi dia untuk nggak bias ketika semua orang bilang enggak hari ini nggak hujan. Padahal dia tahu datanya hari ini akan hujan. Sulitnya di sini. Itulah kenapa ya di sini harus ada data, ya, fakta, dan juga angka. Yang mana mendukung social observation ya, dan zero bias decision makingmu untuk membentuk yang namanya contrarian thinking. Jadi kamu membentuk contrarian thinking itu nggak asal, oke, saya mau melawan mayoritas. Oke. Marketnya up only, saya nge-short lah tanpa tesis, tanpa data, tanpa apapun, tanpa informasi yang membacking pikiran dia. Oke, saya cuma mau lawan mayoritas ya, kamu telanjang aja ke sini. Ya. Jadi nggak seperti itu membentuk contrarian thinking. Jadi kamu harus memahami ya bahwa dibutuhkan suatu data yang sangat komprehensif, data, fakta, dan juga angka. Karena dengan data yang berbeda, ya, dengan topik yang sama, itu menunjukkan fakta yang berbeda. Dan itu harus kamu pahami. Untuk membentuk contrarian thinking, kamu harus punya social observation. Ya, kamu harus sering mengamati, sering bertanya, sering berpikir. Nggak bias. Ya. Meskipun sekitarmu ya, orang-orangnya itu, oh ini nggak bearish kok, ini bakal bullish kok. Ini tetap bullish, ini tetap bullish, ini tetap bullish. Oke.
Itulah kenapa fungsinya data, fakta, dan juga angka. Untuk membentuk yang namanya contrarian thinking. Karena orang yang biasa, ya, saya bilang ada orang biasa dan orang luar biasa di market. Ya. Mungkin orang-orang yang luar biasa ya, kayak Bro Timothy juga ini. Pikirannya selalu objektif ketika melihat suatu koin. Karena lawannya dari contrarian thinking itu adalah textbook thinking. Ya, textbook thinking itu kamu menilai sesuatu, oke, mau pilih pasangan, lihat apa? Fisiknya, oke, latar belakangnya oke, karirnya oke, dari keluarga yang oke. Dengan itu semua kamu bilang, oh, is too good to be true ya, she is too good to be true. Tapi mungkin dia psikopat di luar, ya, mungkin kucing disembelih dimakan gitu. Karena apa? Yang terlihat dengan mata kita itu kadangkala memang nggak sesuai dengan yang aslinya. Dan kadangkala kita memang dengan matriks-matriks tertentu ya mengandalkan pikiran yang biasa saja untuk ngejudge sesuatu. Dan itulah kuncinya kenapa ya seperti bintang jatuh ya layer 2 yang semua orang bilang ya. This might be it ya, but it was not it. Karena apa ya? Orang yang memiliki textbook thinking ya, saya bilang di sini ya, textbook thinking ya mungkin dengan orang yang cupu ya mungkin ya, kayak kacamata ini ya, dia mikir apa sih kalau mau beli koin ya, oke, satu saya pasti harus lihat ada di support ya, secara teknikal oke ya. Kedua, tokenomics, pasti dia lihat tokenomics. Jumlah rasio token beredar, banyaknya token yang keluar dan lain sebagainya harus lebih banyak dipegang oleh harus banyak dipegang oleh komunitas ya, bukan tim, bukan visi dan lain sebagainya, oke? Terus kamu pikir, oke, komunitas harus banyak. Oke, ini semakin banyak komunitas, semakin banyak holder dan lain sebagainya. Terus kamu berpikir lagi ya, tokenomic udah ya, area support udah, komunitas udah, oke, devnya ya. Devnya harus lulusan MIT dan lain sebagainya, harus mahir dalam blockchain dan lain sebagainya. Itu textbook thinking. Yang mana ini bisa dibantah semuanya. Ya, misalkan, oke, ini di area support, di psychological support di $1. Kalau ini proyeknya sampah, nggak ada real demand, nggak ada institusi yang mau beli, nggak ada big player yang mau beli, kira-kira bisa naik nggak harganya meskipun di support? Nggak, ya, nggak naik. Kenapa? Even itu di technical ya, yang paling technical, MACD-nya nge-cross ya, stokastiknya nge-cross, RSI-nya di area yang oversold. Kalau itu proyeknya sampah kayak SLP gitu nggak ada yang beli, dia akan tetap turun. Ya. Tokenomics ya, textbook thinking memang saya tulis di buku. Ya. Kalau yang bagus tuh banyak dipegang oleh market ya, banyak dipegang oleh komunitas orang-orangnya. Tapi apakah orang-orang itu nggak endingnya paper hand? Yang diamond hand project itu selalu dipegang ya, satu oleh owner projectnya yang kaya. Itu kenapa ya kita lihat Toncoin kenaikannya terus-terusan. Karena Pavel Durov udah 12 billion kekayaannya. Dia nggak perlu, oh token saya naik, saya dapat 10 juta USD, saya jual. Enggak. Itulah kenapa kita juga harus lihat visinya kuat. Karena apa? Visi itu berinvestasi itu kurang dari 0,1% dia punya duit. Jadi kalau nggak ditunggu naik 10-20 kali lipat ya ngapain dijual? Ya, dari total aset yang dia kelola itu hanya 0,1%. Kalau itu nggak naik 10-20 kali lipat ya ngapain dijual? Itu nggak nambah apapun ke dia punya portofolio. Ya. Jadi dari tokenomics ya kita harus mengembangkan yang namanya contrarian thinking. Oke. Komunitas besar, bukan jaminan kalau mereka itu juga diamond hand. Bisa aja kena food dikit, mereka juga nggak loyal sama proyeknya dijual. Ya. Dan developernya, ya, oke, ini pinter orangnya. Oke, ini nerd, ini super nerd guy, super tech guy. Bukan berarti dia orang yang disukai. Kalau dia nggak bisa marketingin produknya, oke, dia super nerd, cuman pakai kacamata itu. Apakah menarik buat orang invest di proyeknya dia? Ya, dia pitching di orang pasti dibuang.
Ya, dia punya white paper itu dibuang ke tempat sampah ya. Itulah kenapa ya, kalau orang dengan contrarian thinking ini berpikir sebaliknya ya. Pertama ya, dari segi technical. Project itu yang udah naik 100% masih bisa naik 1000%, masih bisa naik 10.000%. Jadi apa? Dia bukan orang yang oke, tarik-tarik garis. Oke, ini area yang sangat oversold, dia pasti bouncing. Lebih baik seperti kata Warren Buffett, mending beri perusahaan yang bagus di harga yang oke. Daripada oke, ini harganya bagus banget tapi perusahaannya sampah. Ini harus kalian pahami. Ya, kalian harus beli sesuatu jangan cuma dilihat teknikalnya. Ya, project sampah yang oversold bertahun-tahun juga bakal turun terus. Kalau ini perusahaannya bagus, ya, technical itu nomor yang sekian. Ya, technical itu nomor sekian. Karena apa ya? Mending ini perusahaannya bagus. Ya, ini blue chip. Pasti ada momen di mana ya dia akan terus mengalami kenaikan. Nggak peduli saya beli di 1, saya beli di 2. Kalau ini bisa ke 20, ke 30. Doesn't make sense. Ya. Tokenomics. Ya, kita lihat. Itulah kenapa ya lebih baik dipegang oleh pemilik project yang kaya. Jadi dia nggak lihat ya token distribusinya, mending token distribusinya jelek. Banyak yang pegang tapi developernya sendiri yang pegang. Tapi siapa yang pegang? Oh, Sam Altman. Butuhkah dengan duit kita, ya, dia naik 10-20 juta dolar? Nggak make sense. Itu uang di walletnya kita, dia paling lupa. Ya. Developer kaya, visi yang besar, ya, itu jadi ya lebih diperhatikan di sini. Oke. Terus komunitas besar, ya, jangan cari komunitas yang besar, cari komunitas yang ke brainwash. Contohnya apa? XRP Army. Mereka dari 2018 menantikan sampai sekarang bertahun-tahun tanpa menjual ya, Diamond Hand. Ya. Tapi harganya nggak akan pernah balik lagi ke 3. Tapi mereka tetap teriak-teriak XRP Army di sosmed. Bayangkan setelah ya lebih dari 6 tahun they made zero money. Ya. Bahkan ke 1 aja belum. Ya. Komunitas yang ter-brainwash. Dan terakhir, ya, developernya cari yang cool. Jangan cari yang nerd. Kenapa? Karena komunitas ini bisa ter-brainwash itu kalau punya developer yang karakteristiknya narsistik. Kenapa Luna bisa gede? Ya karena Do Kwon tuh narsistik. Ya, bayangkan founder dari sebuah project besar ya, maki-maki orang di Twitter, ya, terus habis itu mereka betting tentang projectnya. Itu yang menyebabkan apa? Ya mereka ini ter-brainwash ya. Lunatic ini ter-brainwash. Oke. Ini developer saya levelnya Tuhan nih ya. Ya udah masukin semua duitnya ya, bahkan banyak ya yang bayar mortgage itu pakai USD dulu, pakai bunganya USD buat bayar KPR. It was a thing di 2021. Charles Hoskinson, ya, wah ini super pinter nih. Ya. Dia buru-buru UFO gini-gini ya. Itu yang ada di para komunitasnya. Komunitasnya memiliki fantasi ya, bahwa wah ini orang level dewa yang mengembangkan proyeknya. Jadi nggak cukup pinter di balik layar, ya, nobody. Tapi kita harus tahu, ya, oke, ini siapa foundernya? Oh, yang punya Telegram. Oke, ini foundernya siapa? Yang punya OpenAI. Itu jauh lebih menarik daripada, oh, ini orang jenius dari MIT, ya, IPK-nya 4. He was nobody. Ya. Selalu cari ya, yang orang narsistik ya, dengan contrarian thinking. Inilah cara ya, teman-teman memutarbalikkan ya, paradigma dan juga analogi yang teman-teman punya selama ini. Karena memang ya, faktanya market itu tempat yang super irasional, super tidak rasional. Dan satu-satunya cara kamu bisa kalah di sini, ya, cara menang nggak buat semua orang bisa menang, tapi satu-satunya cara kalah kamu di sini, yaitulah ketika kamu berpikir waras di market yang nggak pernah waras. Oke, cukup sekian presentasi dan juga materi ya hari ini. How to think like a contrarian. Nah, di sini kita mau lanjut sebenarnya, kita mau kali ini berbeda karena kita mau lebih panjang dibanding materinya Q&A karena ternyata kalian lebih suka itu yang kemarin ya. Teman-teman yang kemarin lebih suka Q&A.
Jadi kita mau kasih kesempatan, nanti tunggu mic-nya dulu. Siapa yang mau bertanya? Nah pertanyaannya, kalian mau tanya seputar apa? Kita selalu bilang, di setiap pertemuan kita, bebas. Ya, lu mau tanya tentang apapun, this is your time. Karena, ya bakal kita, we do this for fun ya. Kalian kalau mau bayar waktu kita juga nggak bisa sebenarnya. Kita happy gitu, kita pengen sharing. Entah lu mau nanya tentang crypto, investment di luar crypto, just tanya. Kita happy di sini untuk sharing. Saya mau tanya duluan. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih materinya, bagus banget. Kontrarian sebagai investor kalau menurut saya ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana kontrarian secara trader? Karena kalau yang saya tangkap materinya nih, kita berpikir untuk kita tuh membeli sesuatu lalu kita berharap dia naik. Ya. Sedangkan trader tuh fleksibel ya, dia bisa naik, bisa turun, bisa cuan dimanapun. Oke. Nah, boleh tolong Prof untuk jelaskan kontrarian secara trader tuh kayak gimana sih menurut Prof? Oke. Thank you. Pertama, kontrarian sebagai trader dan juga kontrarian sebagai investor, karena antara trader dan juga investor itu memang memiliki suatu paradigma yang berbeda. Investor tuh lihatnya value, tapi trader itu lihatnya opportunity. Gimana cara kita melihat opportunity di market? Saya selalu suka perhatikan yang namanya money flow. Volume does matters. Likuiditas itu hanya satu-satunya yang kalian perhatikan ketika kalian trading. Ya, kalian nggak peduli, oh ini bagus, oh ini secara fundamental, oh ini on-chain, itu means nothing. Ya, jadi kamu coret itu semua, kamu lihat di papan top gainer, top loser, mana yang punya volume paling tinggi, ya, kamu lihat volumenya, terus selalu perhatikan, oke, apakah ada area manipulasi yang bisa kamu manfaatkan. Set up the grab, PO3, tunggu reclaim, baru masuk posisi. Ya. Dan juga kamu bisa pakai coin glass untuk melihat open interest, melihat variabel-variabel lain secara ya, derivatif, ya. Kalau teman-teman trading di situ. Nah, di situ harus pertama ya diperhatikan likuiditasnya. Karena banyak teman-teman yang salah mengartikan trading dan juga investing. Mereka maunya trading kripto. Tapi kok yang dicek siapa developernya? Nah, itu kan nggak masuk akal. Kamu trading kripto, kamu scan papan top gainer, top loser. Oke, kamu lihat mana liquidity yang paling flowing dan yang paling gampang lihat volume 24 jam terakhir. Nah, dari situ kamu bisa meng-query beberapa yang bisa kamu trade dan kamu nggak trade. Kalau misalkan, oke ini volumenya gede, naik nih, selalu nunggu retracement. Balik dulu, ya, selalu ada primary, secondary trend, ya, cari secondary-nya berhenti di mana, baru kamu open posisi di situ. Oke, kalau ini ada kemungkinan downtrend, ya lihat possible ketika dia retrace pump, baru untuk melanjutkan penurunannya lagi. It's all about volume and liquidity. Oke, ini gue mungkin tambahin sedikit ya. Jadi kalau kita trade di sini, kita nggak cuma trade based on technical, tapi kalau kalian tahu kita banyak pakai makro faktor kan. Contoh ini event driven ya. Event driven gimana caranya kita punya thought process yang berbeda sama orang lain. Oke, kalau pemikiran biasa orang bakal mikir apa? Oh, Federal Reserve bakal ngapain? Rate cut atau tidak? Itu orang biasa. Kalau kita berdua, sekarang ini yang kita bahas barusan tadi pagi, Federal Reserve itu bukan rate cut iya atau tidak. Kita udah tahu itu pasti di rate cut, pertanyaannya berapa? Nah, itu kontrarian. Orang awam pikirnya, oh ini rate cut atau enggak, dijadi atau enggak. Kita tahu ini 100% pasti kejadian. Tinggal berapa? Nah itu bisa kerefleksi sebenarnya dari harga-harga sekarang. Di 58.000 ini tapi net inflow dari ETF semuanya positif hari ini. Apa yang terjadi? Institusi masih akumulasi. Kalau kita pikir secara retail, ya, bukan area untuk membeli sekarang, ya kan? Buat retail ini bukan area untuk membeli loh, 58.000 dan Ethereum di 2.600. Tapi lu kalau pikir dulu Ethereum pernah 4.000 sekarang 2.600. ETH is very very cheap right now. 2.600 it's very very cheap. Apakah bakal ke 5.000, 6.000, 7.000? Bro kakak menurut bro kakak gimana? Pasti. Pasti, cuman kita tahu exactly kapannya. Belum tahu for now. Tapi apakah ke sana? Pasti gitu. Jadi balik lagi, misalnya kita time frame-nya lebih panjang ya. Kita mau trade untuk suatu time frame misalnya 6 bulan sampai 8 bulan. Orang biasa akan mikir, oke, gue akan cari koin ini, misal beli koin ini. Terus kan mikir, oh koin A ini bakal 2 kali, bakal 3 kali, gue happy nih dengan uang gue.
Tapi Ethereum juga bakal 3 kali. Yes. Dengan resiko, jadi gini, dalam trade, di setiap trade, kita ambil namanya asymmetric bet. Yang naik itu lumayan tinggi, drawdown-nya paling kecil. Itu yang kita selalu ambil. Kalau koinnya tadi, oke, koin A ini bakal 2x, 3x. Gue akan jual ketika misalnya dia 200, harganya 600. 3x nih gue happy, gue jual. Tapi kemungkinan dia akan 0 tuh ada. Mendingan ambil koin itu tetap Ethereum. Tapi orang pikir, oh koinnya Ethereum udah besar gitu. Market cap udah besar. Tapi naiknya sama 2-3 kali. Koin yang ini sama naiknya 2-3 kali. It's a better bet untuk ngambil selalu yang lebih besar. Jadi itu salah satu cara framework berpikir. Nah yang kita selalu suka tuh dalam trading atau investasi adalah ngambil inverse. Ini dibikin sama Prussian Mathematics ya. Orang di zaman Prusia dulu. Cara kita berpikir terbalik. Dan ini yang diambil sama Charlie Munger. Lu mikirnya kalau lu ambil trade ini atau lu invest di project ini. Atau lu bikin portofolio seperti ini. Apa yang akan bikin lu hancur? Oke, all in ke koin yang misalnya market cap 100-200, itu ada potensi 100% hancur. Karena apapun yang dikali 0, ini nggak butuh orang pintar, apapun yang dikali 0 sama dengan 0. Jangan pernah resikokan semua. Jadi kalau lihat portofolio lo dan lihat, ini kemungkinan hancurnya nih apa nih? Kenapa kita selalu bikin kayak benteng kita punya portofolio? Tanya dia portofolio sekarang besarnya apa? Ethereum pasti. Portofolio itu kita buat kayak benteng. Tapi kalau ada single running yang misalnya 2%, 3% jadi kali 10, kan gede portofolionya. Apa yang bikin kira-kira portofolio ini kita hancur? Mikirnya dari situ dulu. Baru bisa mikir kebalik. Itu cara mikir kontrarian. Semoga terjawab. Ada pertanyaan lagi yang lain? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya sangat senang sekali ya datang hari ini. Saya dari Surabaya. Oh. Wah luar biasa ya ini teman-teman kita dari Surabaya. Kasih tepuk tangan loh dari Surabaya. Pertama kali saya ini ngobrolkan masalah akademi kripto ya. Jadi pertama kali saya ikut itu karena saya pengen seperti yang dijelaskan sama Prof tadi. Jadi saya pengen bisa menganalisa sendiri. Itu kan tujuannya akademi kripto kan, supaya membernya bisa menganalisa sendiri. Jadi bukan cuma mentalnya nyari calls supaya bisa riset sendiri. Yang saya tanyakan adalah kedepannya ini tolok ukurnya apa untuk teman-teman member gitu loh. Kan selama ini yang ada sudah bagus, ada polling kedepannya itu tujuan tolok ukurnya apa. Jadi kayak misalnya untuk di perkuliahan gitu kan ada asistensi gitu ya, one on one gitu biar bisa tahu gimana hasilnya tesisnya, dapat apa dari akademi kripto, dari pretest ke post-testnya seperti apa gitu. Saya pengen tahu tujuannya. Kalau secara post-test dan tes kita bukan sekolah ya, jadi kita nggak akan adakan tes seperti itu. Tapi buktinya apa? Buktinya adalah ada orang-orang seperti dia. Ya. Jadi tolak ukurnya dari mana? Seperti layaknya sekolah. Jadi kalau kita bikin sekolah computer science, electrical engineering, nggak mungkin semuanya jadi computer scientist yang top. Tapi kita lihat keberhasilan dari mana? Kita tuh praktikal. Ya jujur aja, kenapa misalnya orang ke kripto? Atau contoh zaman sekarang kita pindah industri misalnya ke AI. Kenapa orang ngambil fokus di AI atau ngambil di kripto? Jawabannya biasanya cuma satu. Karena ngeliat potensi duit yang lebih besar dibanding industri yang lain, that's it. Jadi kalau kalian tanya tolak ukurnya dari mana? Tolak ukur bahwa ya kalian bisa berhasil secara finansial di sini. Kita bisa bantu build benteng finansial kalian. Karena kita dari dulu bilang, kalau kalian punya pekerjaan di luar, kalian punya bisnis di luar, kripto ini multiplying ya. Ini bisa multiply wealth lu. Jadi buktinya apa tolak ukur keberhasilan lu sendiri? Ya adalah beberapa portofolio yang lu bisa capai dari kripto. Kenaikannya bisa berapa? Nah, apakah ada yang untung, apakah ada yang rugi? Ya wajar itu. Layaknya semua hal di dunia ini. Yang berhasil di kripto itu sedikit sekali. Ya. Sama seperti di saham. Kalau misalnya contoh, kalian tarik data reksadana saham tahun ini, kalian tahu nggak datanya siapa yang untung? Tahu reksadana nggak? Saham. Kalian investasi lebih aman nih reksadana saham gitu kan? Ada yang tahu nggak siapa yang untung tahun ini? Bisa sebut nggak gue nama aset manajer yang untung tahun ini? Gue kasih tau 0. Semuanya rugi. Minusnya 17-21%, cek sendiri. Jadi lu invest selama 3 tahun nih, lu rugi 17% reksadana saham. Apakah itu fakta? Fakta. Ya. Dan di kita kan sering banget survei kayak kemarin. Ya. Kemarin kita sempat survei juga, itu banyak sekali gitu. Yang portofolio bilang, oh tahun ini mereka udah happy karena AP 15%. Mereka udah happy karena AP 20%.
Itu yang kita kejar. Kita kejar satisfaction kalian dalam, oh gimana caranya kalian bisa jadi a better investor. Kalian punya framework dalam, gak cuma dari kripto, tapi cara kalian ngatur keuangan seperti apa. Jadi kalian punya kedisiplinan gitu. Oke, gue punya uang segini, gue harus kelola dengan bijak. Cara-cara apa yang gue lakukan, kalau misalnya gue investin ini uang, kemungkinan bisa hancur semua seperti gue bilang tadi. Apa yang harus tidak gue lakukan, apa yang harus gue lakukan. Mungkin kalian sekarang rata-rata yang dari Maret, April, Mei, itu ngerasa sideways kan? Kalau dari yang 2022 tahu semuanya udah run up tinggi. Tapi apakah ini akan begini terus? Jawabannya tidak. Ya. Karena ini anomali yang kita akhirnya ketemu jawabannya. Ini seperti 2019. Dan kalau kalian perhatiin patternnya, kemarin dia baru kirim ke gua analisanya. Ya. 2020 itu di 2025. Ini akan sangat menarik sekali marketnya. Karena di saat semua orang nanti menyerah tengah-tengah, kontrarian, retail udah nyerah, institusinya makan habis itu. Ya. Jadi tolak ukur keberhasilannya apa? Ya keberhasilan kalian secara finansial itu kalau menurut gue pribadi. Dan gue dapat banyak sekali feedback yang positif mengenai hal itu. Jadi itu ya kita nggak bisa bikin happy semua orang. Tapi menurut gue itu udah cukup sih kalau dari gue. Gimana kalau dari Bro Kakak? Tolak ukur ya memang apa yang kita sampaikan dari teori ini, kemudian webinar, buku, itu kadang kita ngerasa terlalu mahal ya bro. Kadang itu mungkin ya emang buat rahasia dapur sendiri ya, cara kita running fund. Karena kalau teman-teman perhatikan ya banyak sekali figur-figur kripto ya kita bilangnya di Indonesia, yaitu lulusannya Aceh semua. Kamu tanya, kalau mereka nggak pasti ngaku. Ya, tapi webinar kita ikut terus kan kita punya datanya. Kita punya datanya. Kita ada datanya, data emailnya semuanya. Data emailnya semuanya. Basically we created the whole influencers crypto industry. Ya, suka atau nggak suka, tapi itu faktanya. Yang mana itu pun bisa jadi tolak ukur. Karena kalau orang yang belajar dari Aceh dari awal sampai akhir dan nggak skip anything, ya, we say, kalian pasti bisa jadi seorang trader yang mandiri, pasti. Dan balik lagi ya, ngomongin market condition, ya sekarang ini mirip dengan 2019-20 lah ya. Kita ngomong, oke, altcoins is not looking good. Looking good itu setelah apa? Setelah keluar 2 candle weekly hijau naik 200% kah baru kalian mau, oh ini is looking good. Karena kalau kita lihat ya, mungkin teman-teman baca ya, share saya di pojok AVS ya semalam, ya lihat ya, Solana 2020, drop dulu 84%. Cardano ya drop dulu 64%, semuanya drop dulu 60-80%. Tapi pertanyaannya apakah itu altcoin yang nggak menarik untuk dibeli ya? Saya berharap ya 2020 itu saya punya mesin waktu ya, semua duit yang saya punya saya beliin Solana itu di $1. Saya beli Cardano di 0, teman-teman lihat Avalanche, FTM, semua minus 60% kok. Sekarang looking good nggak semuanya? Semua jadi blue chip. Perspektif yang sama dengan oke, ini ada layer 2 baru, oke layer 1 baru for entertainment dan lain sebagainya. Sekarang not looking good ya, sekarang semua market minus 60-50%. Ya reksadana pun minus 20% ya. Yang mana looking good-nya tolak ukurnya apa? Looking good itu tolak ukurnya kalau itu kamu diemin aja beberapa tahun naik belasan ribu persen itu looking good. Not looking good is the most looking good ya. And a good thing you can do, ya baik ketika semua not looking good. Jangan kamu beli ketika semua looking good. Terus oke, ini mau masih bisa naik nih 2-3 kali. Itu kayak teori sedotan terakhir. Ya, kayak rokok, batang ya kamu isep, awal-awalnya masih enak, masih oke. Lama-kelamaan tinggal dikit, dan kamu isep, mulutmu yang kebakar. Ya. Saya lihat berbagai altcoin sekarang masuknya asymmetric bet. Kenapa? Semua udah turun kok 80% kok. Setelah apa? Ethereum ETF approve kok. Setelah apa? Setelah halving kok. Ya beli. Looking good-nya kapan ya? Nanti 2 tahun lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi. Beli ketika it's not looking good, bukan ketika it's looking good. Itu sih. Ini mungkin gua tambahin satu lagi ya. Ini karena itu pertanyaan bagus sekali. Jadi kita kan tadi ada pertanyaan gimana cara biar riset secara mandiri dan nggak bergantung. Nah tapi kalau kalian baca tagline kita, Akademi Kripto kalian lihat mungkin di Instagram, itu Crypto Education and Research Firm. Artinya apa? Kita punya 2 pilar dalam kita buat bisnis kita Akademi Kripto ini. Pilar pertama itu edukasi tadi, bikin kalian jadi mandiri. Tapi jangan lupa, pilar yang kedua adalah empower. Kita educate dan empower kalian. Pertanyaannya,
Ini mungkin karena ini jarang di market crypto untuk orang tuh baca-baca riset. Yang kayak PDF yang dibuat tuh jarang. Jadi banyak orang nggak mengerti gimana cara pakainya. Tapi kalau di industri traditional finance seperti di saham, yang kalian pakai sekuritas, itu dikirimin tuh di WhatsApp sama kalian punya sales. Kalau kalian udah trading lama, volumenya gede, itu bisa di WhatsAppin tuh pagi-pagi. Oh ini ada ini, ada ini, ada ini. Itu common norm gitu. Jadi kita akan tetap ngasih kalian research gitu. Karena menurut kita profesional ya, yang ngelakuin setiap hari dengan kalian yang punya kesibukan, itu quality tetap pasti akan beda. Yang kita butuh didik tuh sampai mana? Sampai kalian punya decision making process yang benar. Bukan ngeliat keluar riset all in ya gitu kan. Kan kalian nggak mungkin di saham gitu. Kalian pakai sekuritas A nih, sekuritas A ngeluarin riset saham ini, target price gini. Ada loh target price-nya segala macam. Kalian all in, terus kalian salahin itu. Sekuritas ini analisnya bego gitu. Kan nggak begitu gitu. Dia kasih itu untuk kalian bisa lihat. Ini ada potensi menurut saya ini oke atau tidak gitu. Kita pengen didik kalian sampai situ, tapi kita pengen persenjatai kalian. Nah, karena ini dari Surabaya kita mau bocorin sedikit mungkin di sini, Bro ya. Jadi kita lagi develop ya selama beberapa bulan terakhir. Kita lagi develop aplikasi sebenarnya. Supaya kita bisa lebih cepat ngasih alertnya. Jadi kita news drivennya itu semua nanti akan dalam bentuk aplikasi, research dalam bentuk aplikasi. Jadi kita akan migrasi sedikit dari Discord-nya ke format aplikasi. Kita lihatnya apa? Lihatnya seperti Bloomberg sebenarnya. Tapi kalau Bloomberg kan lebih data feeding kan. Dan kalian belum tentu bisa ngolah data itu jadi keputusan investasi kalian. Jadi kita pengen ubah ya, pengetahuan itu jadi aksi. Knowledge itu jadi aksinya seperti apa. Itu yang kita pengen bawain. Karena itu kita tahu nggak semua kalian di sini tuh punya waktu untuk TRX itu kalian deep dive gitu ke dalam sampai kayak dia. Kayak Sui gitu layer 1 kalian deep dive sampai kayak dia belum tentu punya waktu. Tapi kita bisa provide itu, tapi at least kalian punya framework dalam bentuk edukasinya. Jadi semoga terjawab ya. Pertanyaan selanjutnya? Silakan. Siang cek Prof. Ya. Sebenarnya pertanyaan simpel sih, nggak berat-berat banget. Waktu itu kita pernah live call Prof. Kebetulan gue bogel kalau ingat. Ingat, Jadi, yang masih beli Floki ya? Iya. Jadi bisa dibilang udah belanja dari 2022 akhir dan 2023 awal. Jadi sekarang minus pun bukan minus sih, cuman kena drawdown aja karena harganya. Dari profit? Hah? Dari profit kena drawdown? Iya dari profit aja, cuman dari modal tuh masih jauh. Terus di tahun ini pun nggak belanja banyak, cuman beli ondo aja. Apa pandangan lu, Prof? Kalau gua tetap nge-hold terus tanpa bajing loncat, tanpa jual kanan kiri sampai end of cycle. Hanya fokus pada spot yang gue punya saat ini. Karena itu yang gue lakuin dari 2022 sampai sekarang. Thank you. Oke, ya itu menarik ya. It's a good strategy, tapi teman-teman harus paham bahwa kripto ini putarannya nggak kayak saham. Kenapa? Karena kripto it's only cycle by cycle. Kamu hold altcoin yang baru sekarang, ya 5 tahun yang lagi, ya, itu akan jadi sampah. Karena apa? Muncul yang transaction per second-nya jauh lebih gini, muncul lagi yang lebih efisien, muncul lagi yang teknologinya ya, yang bla bla bla. Karena it's attack ya, it's rotating. Sama kayak kamu sekarang nggak ada yang pakai iPhone 10 kan di sini. Ya, itu sama analoginya. Tapi kenapa saham puternya bisa kuat? Ya karena perusahaannya ada. Ya. 5 tahun lagi orang masih konsumsi nggak Coca-Cola? Masih. Ya, itu yang harus kamu pahami. Tapi apakah hold ya dari 1 sampai 2 tahun itu yang bijak? Ya. Kalau teman-teman holdnya itu the winner, ya sesuatu yang mungkin contohnya Ondo. Di back siapa sih? BlackRock. Dan itu harus teman-teman pahami, cycle ini only berpihak ya ke the winners. Kenapa? Ya karena ini duit institusi yang gede. Dan institusi ini nggak cari yang 100-200 juta market cap. Mereka cari yang billion. 1 itu ada liquidity-nya, ya. 2 itu udah proven teknologinya. Jadi apakah it's a good idea ya buat hold 1-2 tahun the winner? It's a good idea. Ya, tapi ingat ya, never marry your bags, dan at some point kalian harus juga melakukan yang namanya cash out. Marry the bag itu di awal buat bangun conviction. Ya, ending yang indah itu selalu diakhiri dengan klik tombol sell. Betul. Ya, itu adalah ending yang paling indah. Jadi jangan ya kamu ya terjebak ya dalam fantasi marry the bags and never sold. At the right point ya kamu harus klik tombol sell. Dan itu penting ya, karena jangan kalian cuman biarin profitnya melayang aja gitu. Karena kalau lu nggak pernah realize,
buat apa kan ada di market? Karena ujung-ujungnya ya kita di sini buat cari makan kan, cari uang kan. Dia yang ini kalian harus punya mindset yang benar nih. Ya. Kalian mau natural gas trader, kalian mau derivatives trader, mau dari forex, mau dari saham, mau dari kripto. Kita semua di market itu tujuannya cuma satu loh. Cari uang. Iya kan? Jadi kalau kita nggak dapat uangnya, buat apa gitu? Semuanya yang kita lakukan. Jangan, bener, gue setuju banget. Jangan Mary Bags lu. Karena banyak banget ya Mary Bagsnya dari 2018 ya. Sampai sekarang itu nggak kemana-mana. Gue juga dulu 2017 begitu gue rugi, gue Mary Bagsnya sampai 2019 ya. Ya. Akhirnya jadi apa? Nol beneran. Iya. Akhirnya nol beneran, terus exchange pada delisting tuh. Nah, kalian belum pernah ngalamin tuh, exchange tuh delisting tuh barang-barang lu. Berarti Mary back sampai tahun depan it's okay ya? Kalau bisa lu tahu cycle-nya, yes. Iya, maksud gue di cycle ini aja ya. It's okay, tapi jangan sampai nanti kalau tungguin turun dulu drawdown-nya lagi. Kayak XRP gitu kemarin. Yes, karena kripto itu mirip seperti batu bara, ya, mirip seperti energi. Kripto is a cyclical business. Yes. Kita nggak bisa lie 2026, 2027 mungkin susah gitu kita semua sini. Tapi sekarang ini setup yang perfect buat 2025 terbang sebenarnya. Jadi kalau retail keluar dari sini, ya memang market begitu kan. Dipilah-pilah nih orang siapa yang bisa paling lama di market. For now, it's a very good time menurut gua. Kalau lu yakin dengan conviction lu di beberapa bags tadi, go ahead and hold. Karena time frame lu kan 1 tahun lagi. Tapi apakah itu wise untuk lu hold sampai 2027 turun lagi? I don't think so. Ya. Ya. Even posisi-posisi besar yang kayak nggak pernah dijual, ada posisi trimmingnya juga gitu. Kecuali lu punya cash excess yang masuk terus. Kalau enggak, ada baiknya untuk trimming posisi itu sih. Tapi 2025 is so good. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, sebelumnya thank you Prof sama Jack udah diundang. Ya. Mungkin mau nanya di soal materi yang contrarian thinking ini. Yes. Mungkin kebanyakan contrarian thinking ini buat di level seperti sekarang di market sideways, mungkin banyak retail yang depresi atau extreme fear gitu kan. Ya. Nah, mungkin saya mau nanya kalau nanti ketika bull market terjadi, itu kan rally gila-gilaan. Yes. Nah, contrarian thinking itu gimana kita cara menjadi contrarian thinking waktu bull market Ya. untuk exit the market itu? Karena kan seperti yang waktu di bulan Maret sebelum drop itu kan bener-bener ya seperti yang Prof bilang up only itu kan bener-bener Ya. contrarian thinking itu gimana caranya Prof? Jadi apakah ketika marketnya itu sangat euforia, ya kita perlu melakukan contrarian thinking ya? Jawabannya perlu. Karena ada satu aset tuh yang naiknya cuma 100%, ada yang aset lainnya naiknya 10.000%. Jadi ketika market itu pun up only, ya, very euphoric, contrarian thinking itu tetap harus dilakukan untuk memilih aset yang terbaik. Karena kan sama aja oke lah saya beli semua naik, ya tapi dari overall semua tuh kamu naik berapa? In portfolio percentage dibandingkan ketika kamu pakai semua kapasitas di otakmu untuk memilih mana koin yang terbaik. Itu pasti akan memberikan reward yang jauh lebih bagus ya, daripada kita hanya asal beli koin. Dan tadi menarik juga seperti Maret. Karena saya yakin Maret itu 95% atau 97% ya. Orang lihat teknikal, ya kita lihat ya Bitcoin break market structure di monthly candle dengan volume segede gitu, ya, horizontal line. Dan kita lihat juga secara fundamental ya ada halving, ada pemilu, ada ETF ya untuk Bitcoin dan juga Ethereum. It was very right bet untuk kita ya sebut ya misalkan altcoin season di situ. Kenapa? Karena altcoin season itu terjadi ketika market itu sangat euforik seperti 2021 ya. Bitcoin all time high, semua altcoin bertebangan, ya, naik 20-30 kali dalam sebulan. It was a right bet. Tapi yang terjadi, kenapa sekarang kok Bitcoin sideways ya, beberapa altcoin saya bilang likuidasi event ya di altcoin. Karena ini cycle-nya seperti 2019. Institusi berperan sangat penting di sini. Ya, institusi memegang kendali yang sangat besar di sini. Sehingga apa yang terjadi? Ya, market wait and see dulu, dan ketika mereka wait and see, mereka trimming berbagai koin yang high FDV dan juga low float untuk likuiditasnya dimasukkan ke Bitcoin semuanya. Semua ini positioning di Bitcoin. Kenapa Bitcoin nggak drop langsung signifikan? Ya karena possibility demand-nya itu juga sangat gede. Ya Mt. Gox jual, langsung diserap. Oke, Germany jual, langsung diserap.
Ini menunjukkan ya memang market yang sekarang ini enggak seperti yang dulu lagi ya 2019, tapi kita juga lihat 2020 dan 2021 yaitu kenaikannya juga sangat luar biasa. Jadi contrarian thinking tetap diperlukan untuk memilih mana aset yang terbaik. Karena selalu ada yang baik, ada yang terbaik, dan ada yang sempurna. Kita harus pilih yang sempurna. Oke, thank you Prof. Ada pertanyaan lagi? Malu bertanya sesaat di jalan. Mumpung di sini. Mumpung di sini loh. Thank you Prof buat materinya, thank you juga Iya. buat Kotim buat materinya juga. Aku mau nanya, sempat aku baca di X ya soal beta play. Kan kita tahu nih Iya. Bitcoin dan Ethereum itu pasti bakal naik di cycle ini, entah mungkin di tahun ini Q4 ataupun mungkin di 2025 ya. Yes. Tapi bagaimana kalau misalkan let's say kita lebih degen lagi, kan kalau di kripto ada kecenderungan buat kalau emaknya naik, Ethereum-nya naik, layer 2 naik, dan koin-koin yang di-build di atas Ethereum itu naik gitu. Ya. Kalau misalkan beta play itu adalah kita beli mungkin bukan emaknya tapi anak-anaknya gitu. Yes. Mungkin project-project yang di bawahnya dia. Mungkin aku mau tahu aja sih dari point of view Prof Ya. ataupun cek itu gimana gitu dengan beta play di season yang sekarang ini. Ya, oke. Menarik ya. Buat beta plays oke ya. Karena kayak Ethereum juga kayak emaknya. Cuman saya selalu fokusin ya untuk selalu investasi di sektor ya, jangan di naratifnya. Sektor apa? Ya layer 1, layer 2. Ini kita lihat mana yang kayak transaction per second-nya paling tinggi, ya paling efisien. Visinya yang mana yang paling gede, mana teknologinya yang paling dipakai. Itu kenaikannya pasti ya. Jauh lebih tinggi daripada Ethereum. Cuman baik lagi, kenaikan tinggi itu dengan berapa persen dari portofolio kita yang dipakai. Dan seberapa willing kita untuk kehilangan semua hanya dengan 1-2 play-nya. Kalau misalkan, oke saya bullish sama SUI, layer 1. Ya, ini bisa naik misalkan 15 kali 2 tahun ini. Tapi kamu siap nggak itu dengan 0? Turun ke 0. Oh kalau nggak siap ya berarti jangan semua portofolio dimasukkan ke SUI. Ya, harus punya strategi ya, yin yang portofolio ya. Ketika altcoin season 70% altcoin, 30% Bitcoin jadi stable coin-nya Bitcoin, 70%-nya oke saya bullish ke SUI. Ya 20% saya taruh di situ. Tapi ingat ya, entry grid selalu dipakai, jangan selalu langsung pukul masuk ya. Kita juga timbang-timbang nih ya. Karena kan mikir, oke, ini bisa naik 10 sampai 15 kali. Saya all in lah di sini. Ya kalau itu 0 gimana? Kamu kehilangan semua portofolio yang kamu miliki. Itulah pentingnya ya dikasih Ethereum, ya dikasih Bitcoin, dikasih alokasi-alokasi yang masuk akal. Karena ketika itu nggak terjadi, ya ini kamu punya bantalan nih. Kalau kamu mikirnya oke, make it or break it moment, kayak layer 2 kemarin, break it ternyata. Padahal semua orang, kita pun juga ada exposure di situ, tapi itu bukan yang paling besar. Kalau semua fund perusahaan kita kasih oke layer 2, dan kun upgrade di situ. Ya mungkin kantornya udah ditutup sekarang. Udah bangkrut ya. Tapi kenapa kita masih bisa di sini ya ngasih edukasi ke kalian ya? Karena porsi Bitcoinnya gede, porsi Ethereumnya gede, kita punya Solana, ya 1-2% dari itu pun jadi 0, minus 70% dulu nggak masalah. Tapi kalau 2 tahun lagi yang minus 70% itu jadi naik 17.000%. Ayo, gimana sekarang yang sangat apa ya saya bilang jadi cheerleader di market. Jadi jangan jadi cheerleader di market yang turun teriak-teriak, naik euforia, tapi you always need to play in the zone. Ya, dan ini adalah zone yang oke buat teman-teman akumulasi, punya long term mindset, karena satu hal yang teman-teman harus pahami, bottom always looks ugly. Bottom itu selalu nggak ada tanda-tanda bottom. 2023 awal, ya kita nunggu dulu semuanya di akhir 2022 ya, FTX hancur, Luna hancur. Semua orang pasti call, oke ini pasti ke 10.000. Udah losing psychological support di 20.000. Oh saya belilah dulu di 15.000, di 15.500 bouncing. Karena lebih psychological 15.000. Apa yang terjadi ternyata itu bottom. Bottom selalu looks ugly. Ya. Dan top itu selalu looks beauty. Jadi semoga itu bermanfaat. Dan di cycle jangan lupa ya, itu di bukunya udah ditulis tuh. Jangan lupa untuk take profit bukan take picture doang.
Itu Always penting itu. TP ya. TP Take profit, bukan take picture, lo inget kan? Karena sebenarnya kayak tadi mau bikin portfolio sederhana, lo mau bikin portfolio untuk nih serangan buruan nih, 50 Bitcoin, 20 ETH, 5% TRX, 5% SUI, 20% USDT, itu udah formasi serang itu, udah siap itu. Kalau udah drawdown lagi masih bisa tembak, sampai bulan tahun depan sedandil portfolionya. 2x, 3x, 3,5x. Kalau gue sih 3,5x ya, wah happy banget gue beli gedung. Ya. Udah happy. Ya. Karena jangan lupa ya untuk take profit. Karena gue juga pernah tuh take picture doang tapi profitnya hilang habis itu. Gue pernah take picture doang profitnya hilang. Apakah gue contrarian thinking tadi juga gue tambahin sedikit. Karena gue juga pernah gitu. Ada posisi ya. Building di 1, nambah 2, nambah 3, 4,1 nambah. Gue keluar tuh sebenarnya di 7,9. Sedikit nyesel sih. Sampai 11. Itu gue udah trimming jauh. 11 itu tinggal 10% lah. Masih ada barangan tapi tinggal 10%. Tapi apakah gue nyesel secara total? Sekarang enggak, karena balik ke 4 lagi kan. Nah itu gue take profit bukan take picture. Walaupun gue gak dapet the perfect. Gue gak dapet nobody can time the perfect exit. Yang bisa bilang, gue exit sini yang kayak apa orang-orang jagoan di luar negeri itu di exit. Itu mereka gembel semua by the way. Gak ada yang punya duit itu. Tapi bohong itu. Itu cuman kasih ke anak kecil ya, kasih gambar krayon aja di situ. Nggak real gitu. Ini yang gue ngomong real, building posisi 1. Kadang kita building posisi, kita building conviction juga kan dalam playnya. Ini gayanya Monis Pabrai, murid dari Charlie Munger. Dia bilang cara paling gampang untuk belajar sebuah project adalah beli barangnya. Ya. Dikit loh, titip sendal dulu. Titip sendal sebutnya. Titip sendal pelan-pelan baru build posisi ya. 1 gue titip sendal, 2 build, 3 build, 4 kenceng convictionnya. 7,9 trimming jauh 90%, let it run, let the backs run gue sampai 11. Benar. Wah, pas dia sial cuy itu ini. Harusnya gue ini masih pegang barang nih tapi 11 gimana? Balik ke 4. Happy nggak? Happy. Take profit, no take picture. Take picture. Karena itu juga penting ya. Karena di sini ya keep it simple stupid ya. Kenapa Warren Buffett invest di Coca-Cola besar? Karena dia minum Coca-Cola. Ya, sesimpel itu. Ini dibalikin di sini pertanyaannya ya. Kalian beli koinnya ya, tapi pernah pakai protokolnya nggak? Nah, itu juga pertanyaan menarik ya. Beli render tapi pernah pakai Oktan nggak? Nah, itu kan jadi pertanyaan yang menarik. Jangan sampai kita, saya investasi di sini, saya investor di sini. Kok nggak pernah pakai produknya? Nggak ngerti bahkan produknya apa. Ya, pernah swap di dia punya protokolnya nggak? Nggak pernah gitu. Benar. Tapi kok ngerasa yang paling invest di situ, ngerasa investor. Bukan investor ya, itu cundang. Dan kalau kalian lihat layer 2 ya, layer 2. Tadi gue setuju banget bro kakak bilang invest di yang lebih besar dibanding yang kecilnya. Beta emang works begitu. Kalau lu cari sebenarnya Ethereum aja udah higher beta kan. Lu kalau nyari kripto nyari higher betanya dari Ethereum itu menurut gue salah sih cara pikirnya. Ethereum adalah higher beta dibanding Bitcoin. Karena kalau lu lihat korelasinya, lu tarik misalnya di Bloomberg datanya, itu tipis loh. Kadang dia menang, kadang dia kalah. Kadang dia menang, kadang dia kalah. Tipis. Jadi kalau lu cari begitu di layer 2, mungkin bahkan drawdown-nya lebih jauh, tapi upside-nya sama. Nah, yang kita bet waktu itu adalah ketika semua itu terjadi, ya itu memang running duluan. Tapi kan nggak semua sesuai dengan bet kita. Tapi ya kita porsiin. Bet kita ini bener atau salah. Nah kalau lu lihat misalnya Polygon, Arbitrum semua, itu dropnya hampir 70% sebenarnya. Tapi kalau kalian lebih jauh misalnya kayak tadi, bro kakak bilang, yang lu pakai atau enggak? Pernah nggak lu trade di AFO gitu? Nggak pernah, tapi lu beli koinnya gitu. Itu dropnya 91%. Yes. Ya. Layer 2 yang lain kayak misalnya Manta itu 61% dari harga dia listingnya. Tapi lu kalau lihat yang lain, Arbitrum, Matic itu sama. Ya. Sekitar 61 sampai 67%. Yang drop lebih jauh tuh apa? Yang lain bahkan. Cuman kan kalau orang kan nggak ngeliat altcoin sebagai kesatuan. Altcoin tuh hampir semuanya dari Maret tuh drop 80% lebih loh. Altcoin tuh kalau lo rata-ratain 80 sampai 85% dropnya. Itu kenapa gue bilang dari awal. Kan gue udah share ke kalian juga kan. Gue ada portofolio yang gue bangunin yang kayak tadi kan. Kayak Tau, Render. Kalau bisa hilang, apa yang terjadi? Porsi berapa? Ya 2,5%. That's how you build portfolio. Tapi kalau sampai itu benar dan run up 2025, berat gak di portfolio? Berat, ntar jadi 10%. Portfolio lu akan nanti ke adjust sendiri.
Baru mungkin lu rebalance tuh trimming jadi cash. Nah itu cara fund bekerja. Jadi learn untuk invest kayak institusi bukan kayak retail. Karena kalau retail sekarang kan nyerah mereka. Tapi kalau lu tarik panjang, it's still a bull run. Ini cuman disikat aja dari mana emang, digoyang-goyangin aja biar orang keluar semua. Tapi kalau kita lihat kayak 58.000 sekarang, inflow positif nggak? Positif dua-duanya. Ethereum dan Bitcoin hari ini inflow positif. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin pertanyaan terakhir loh ini. Nah, ini kan. Thank you buat cek sama Prof. Mau nanya gini nih, ini kan katanya ini adalah best time to accumulate. Ya. Buat yang kita retail dan punya let's say punya kerjaan, nah kita kan udah beli nih ya, juga gue personally udah belajar dari 2023an. Ya. Menurut lu wise nggak buat gue leverage lagi pakai AV? Jadi gue stake yang gue beli, let's say cuma 20-30%, kan kalau nggak salah dia juga bisa suruh kupon ya, kita nggak usah bayar. Jadi tahun depan 2025 gue leverage 20-30%, terus gue jual di situ di end of cycle-nya kurang lebih sekitar Februari sampai tahun 2025. Gitu. Oke, itu pertanyaan bagus. Tapi gue bisa jawab pertanyaan lu pakai kata-kata pertama lu. Kan gue kerja tadi. Ya, lu kerja di kripto bukan? Nah, itu udah dapat jawaban lu. Udah dapat jawabannya. Jangan dilakukan. Nanti lu ada yang hilang uang lu atau salah pakai protokol, salah transfer karena lu nggak full time di situ kan. Don't do that. Stick to portfolio simple yang kita ajarin aja. Karena jawabannya tadi pertama, lu punya kerjaan lain di luar kripto. Lu harus fokusnya di sana. Karena ini untuk gandain uang lu kan sebenarnya. Kalau di sini secara total, kalau 1 tahun ya kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau 5 tahun di sini masih rugi, yang ngapain gitu kan? Mending simpen cash aja, uangnya sayang. Kerja capek-capek dibuang uangnya. Kalau kita invest horizonnya 3-5 tahun, even trading pun horizonnya nggak 1 tahun. 1 tahun nggak ada yang tahu apa yang terjadi di bawah matahari ini. Terjadi apa, perang. Ini dia bentar Israel perang dan lain-lain kita nggak tahu, drop lagi Bitcoin kan. Tapi kalau lu tarik dalam 3-5 tahun, kemana arah market crypto? Simple kan, government will always print more money. Negara-negara yang third world country will always buy Bitcoin karena itu kebutuhan mereka. They will always buy USDT. Kenapa? Karena itu kebutuhan mereka. Mereka mau transfer susah. Di Nigeria lu mau transfer keluar susah. Itu USDT itu jadi use case. Dengan USDT yang lebih banyak demand apa yang terjadi? Tethernya ngapain? Beli Bitcoin lebih banyak lagi. So ini is an infinite cycle. So kita pelajarin siklusnya. Jadi kalau lihat dari lock ya Bitcoin lock chartnya itu dia akan go up sampai tinggi sekali. Mungkin 350.000 di depan. Tapi kita nggak tahu kapan. Mungkin 2 cycle lagi, bukan cycle yang ini. Tapi by that time tadi bilang, wah 300.000 bear market nih. Kalian ntar rekam videonya ini. Ada bilang 300.000 nih bear market udah nangis-nangis orang nanti. Di 300.000 tuh orang akan nangis-nangis. Kalian kalau ngomong hal yang sama, gak usah jauh-jauh. 2021 aja. Kalian diketawain sekarang. Bilang ini level bear market. Kalian dibilang orang bego. Iya kan? Yang udah dari 2020 tahu. Apalagi yang 2017 kayak gue. Gila dulu mimpi coy. Angka 60.000 tuh kayak angka mungkin sekarang 1 juta kali ya dulu. Di pikiran orang tuh itu it's an impossible thing. 7.000 tuh kayak wah 7.000 Bitcoin kita hype semuanya gitu. It will come to a time yang 300.000 tuh bear market dan orang pada nangis bilang retail dibantai. Karena that's how the world works. Gitu. Crypto will keep going up. Dan kalau lu stay invested for a long time, I think it's a very nice place. Tapi jangan ambil risiko yang berlebihan. Don't do leverage karena 3 Charlie Munger bilang bisa bunuh orang. Ladies, liquor, sama leverage. Itu bisa bunuh orang. Do we use leverage? We use leverage tapi di spesifik banget. Cara di play yang spesifik. Karena kita kan multi strategy fund ya. Kita nggak cuma gunain 1 atau 2 strategi. Tapi untuk kalian kebanyakan kita cari best practice-nya. Yang kalian bisa lakukan di kehidupan kalian setiap hari. Semoga bermanfaat ya. Oke. Kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ada tambahan bro kakak mungkin sebelum kita tutup sesinya? Ya kita akan banyak ya undang teman-teman ke sini buat belajar secara langsung bro ya. Jadi ini bukan yang terakhir ya, ini batch yang kedua ya. Jadi semoga bermanfaat ya ilmunya karena langsung ini ada personal touch-nya. Jadi teman-teman mungkin beberapa yang kita sampaikan di sini akan selalu menjadi
kenang-kenangan ya beberapa saat ke depan dan semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua praktikan di market. Stay kontrarian ya, always do contrarian thinking. Itu sih. Oke, thank you semuanya.